Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian dengan saya dalam uraian pembangunan sebagai pemerdekaan sesi ke-21. Bapak Ibu sekalian, tadi sebagai kesimpulan dari mengamati perkembangan 25 tahun atau 20 tahun pertama sejak PJP 1 berakhir, kita dihadapkan pada mutu sumber daya manusia, anak-anak balita kita, yang akan menjadi pengisi zaman yang akan datang. Ternyata kasus stunting atau kasus Global Hunger Index yang menunjukkan kepada kita bahwa kita tertinggal dengan negara maju kurang lebihnya 50 tahun. Yang kedua, ternyata dari pengalaman negara-negara berkembang, khususnya Ukraina, kita dapat pembelajaran untuk mengatasi Global Hunger Index atau kelaparan global. Pendapatan penting, tetapi dengan tingkat pendapatan yang jauh lebih rendah dari pendapatan per kapita negara maju, bahkan untuk kasus Ukraina, pendapatan per kapitanya lebih rendah dari Indonesia, indeks kelaparan global mereka bisa sama dengan indeks kelaparan global negara maju. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mencoba mengambil satu fokus tentang what people can do or can be dalam dimensi pemerdekaan ini, yaitu indeks kelaparan global yang mencerminkan stunting, tingkat kematian bayi, kemudian masalah nutrisi, dan child wasting. Karena kalau kita ingin tahu seakan seperti apa kondisi masa depan, maka lihatlah anak-anak sekarang yang akan hidup nanti. Kalau sekitar 30% dari mereka itu adalah tergolong stunting misalnya, maka kita bisa memperkirakan hal-hal yang sulit akan dihadapi oleh mereka nanti pada saat mungkin kita sudah tidak ada. Bapak Ibu sekalian, dari banyak riset, ada satu kesimpulan umum, yaitu masalah stunting atau masalah Global Hunger Index itu berkaitan sangat kuat dengan tingkat konsumsi protein hewani. Ini kunci. Protein itu sendiri berasal dari kata proteus dari bahasa Yunani yang berarti yang utama, yang pertama, yang terpenting. Jadi kalau kita ambil protein sebagai instrumen, sebagai alat untuk mengatasi permasalahan manusia Indonesia, khususnya anak-anak balita, seperti stunting tadi, ya itu sudah tepat untuk kita jadikan yang utama, yang pertama, dan yang terpenting. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada satu dimensi yang harus kita lihat sekarang. Pada saat kita memilih produksi protein seperti apa yang cocok dengan zaman ke depan, yaitu ramah lingkungan, sesuai dengan teknologi kesehatan holistik, ya, dan bagian dari bioteknologi misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, research menunjukkan ya, semua sistem produksi protein yang berlaku sekarang, hasil ciptaan masa lalu, itu tidak terlepas dari antibiotik. Oleh karena itu, para pakar meramalkan di WHO, pembunuh terbesar nanti tahun 2050 itu adalah
resistensi antibiotika atau antibiotik resisten. Itulah pembunuh terbesar, bukan kanker, bukan diabetes, atau bukan sakit jantung. Itu ramalan-ramalan atau prediksi-prediksi. Oleh karena itu, pada saat kita sekarang akan membangun industri protein hewani berbasis peternakan kita, katakanlah, kita harus bisa membebaskan diri dari pemanfaatan antibiotik ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, untuk mengatasi dimensi yang sangat berat tadi, yaitu untuk mengatasi stunting dan mencapai kemajuan dalam Global Hunger Index, kita perlu membangun industri protein yang dapat dikatakan bebas dari pemanfaatan antibiotika. Bagaimana itu? Apakah itu mungkin? Untuk bangsa tropika, katakanlah, di mana dunia mengetahui tropika adalah gudangnya penyakit, katakanlah. Nanti kita bertemu pada sesi berikutnya untuk membahas lebih lanjut aspek ini, aspek bagaimana kita memaknai pembangunan sebagai pemberdekaan yang kita fokuskan dulu untuk mengatasi permasalahan seperti stunting atau secara umum Global Hunger Index. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.